Mamanya udah angkat bicara, bapaknya juga udah angkat bicara dan udah minta maaf juga dan bilang kalau itu ya jenis parentingnya mereka gitu. Apa aja diomongin, kayak sosial diomongin, tentang ekonomi diomongin sama anaknya meskipun anaknya baru usia 5 tahun. Psikolog Lita Gading turut menyoroti Ara bocah yang belakangan ini viral hingga kerap diundang ke podcast maupun acara TV. Namun, begitu banyak yang menilai sikap Ara kerap berlaku tidak sopan kepada orang di sekitarnya. Dalam postingannya, Lita Gading menyisipkan 2 video. Pertama, ketika Ara mempertanyakan agama orang lain, dan kedua, saat ia bertanya apakah Raffi Ahmad memiliki anak laki-laki. Namun, menurut Lita Gading, sikap Ara dianggap tidak sesuai usianya yang masih 5 tahun. Pasalnya, Ara sering mengkritik orang lain. Selama ini, Ara memang kerap dianggap cerdas, dilihat dari cara berbicaranya yang lugas. Namun, Lita Gading menegaskan bahwa kecerdasan anak juga tidak bisa dibebaskan begitu saja. Selain itu, Lita Gading juga memperingatkan kepada orang tua Ara untuk tidak menganggap lucu sikap anaknya yang demikian. Sang anak tetap harus diajari batasan sesuai perkembangan umurnya. Lita Gading juga mengingatkan bahwa kecerdasan intelektual sama pentingnya dengan kecerdasan emosional serta kecerdasan sosial. Semua itu harus sama rata sehingga terbentuk sikap yang baik. Seperti itu guys, anak kecil yang mungkin usia berapa ya itu? 3 tahun kali ya, atau mungkin 5 tahun barangkali. Perkataan dan celotehannya itu seperti anak dewasa yang di-create atau barangkali tanpa diberitahu oleh orang tua pun dia sudah melakukan sebuah kata-kata yang mengkritik orang gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari attitude, oke? Nah, attitude harus diajarkan sejak dini. Walaupun barangkali terlepas itu diajari atau tidak oleh orang tuanya, maka dia bisa melihat, mendengar dan memperhatikan atau meraba atau apapun itu ya. Karena anak kecil itu sifatnya mirroring, guys. Mirroring itu mencontoh apa yang dilihat oleh dia, mungkin orang tuanya, mungkin kakaknya, atau lingkungan-lingkungan yang terdekatnya. Itu diajarkan, dalam tanda kutip ya, diajarkan secara tidak langsung terhadap dia yang melihat, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, walaupun anak ini cerdas, walaupun anak ini berceloteh dengan sifat kekanak-kanakannya, tolong diajarkan attitude. Karena bagaimanapun juga attitude itu penting sekali diterapkan pada anak-anak. Kecerdasan anak tidak bisa kita bebaskan begitu saja, karena ada batasan-batasan yang harus direm oleh orang tuanya. Yaitu tadi tentang kritikan terhadap orang, atau mungkin tentang ceplas-ceplos yang mungkin itu tidak ada nilai-nilai atau etikanya gitu ya, atau nilai-nilai secara sosial atau moralnya gitu. Jadi orang tua yang harus memfilter. Bagaimanapun juga anak berkembang itu karena orang tuanya. Orang tuanya baik, pasti anak akan melakukan hal yang baik juga. Orang tua yang membiarkan atau istilahnya ya nggak peduli dengan perkembangan anaknya, ya akan terjadi nanti setelah dewasanya nanti gitu loh. Jadi hari ini jangan dianggap lucu gitu bahwa seorang anak itu dianggap pintar, dia berceloteh atau mengkritik orang atau ya menyapa dengan cara yang seperti apa menurut dia gitu ya. Jadi tetap ya harus diajari batasan etika terhadap anak tersebut. Bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana menghadapi orang yang jauh lebih dewasa dari dia, teman sebaya, terhadap orang yang di bawah dia dan sebagainya. Harus diajarkan sejak dini. Seperti itu ya guys. Jadi kalau anak yang seperti itu bukan berarti anak itu cerdas ya. Ingat, anak itu juga punya kelebihan secara intelektualnya barangkali ya, atau secara IQ-nya gitu. IQ, EQ, dan SQ-nya itu penting, harus diselaraskan dan harus ada keseimbangan. Jadi untuk orang tua juga harus tahu batasan-batasan mana yang harus disampaikan kepada anaknya, apalagi mengenai hal perjodohan atau mencari pacar, calon suami dan sebagainya. Jadi nggak usah lah ada pembicaraan tersebut untuk anak yang belum layaknya disampaikan, seperti itu. Jadi orang tua juga jangan terlalu lost control dalam memberikan sebuah edukasi terhadap anaknya gitu ya. Jadi anak yang cerdas, anak itu akan lebih cepat dia meniru orang gitu.
apalagi pada orang tuanya. Jadi hati-hati untuk orang tuanya, jangan sembarangan memberikan secara verbal open perilaku, oke? Hati-hati ya, oke? Salam Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sekarang itu kan kalau orang nonton videonya Ara yang dihujat Aranya kan. Tapi kalian sebagai orang dewasa yang mampu bermedia sosial, pernah berpikir gak anak sekecil itu, bahkan dia belum ada 10 tahun lahir ke dunia, kok bisa keluar dari mulut mungil nan cantiknya itu yang orang kok gendut, kamu kok pendek, kok kamu Islam gak hijaban, pakaiannya kayak tukang cabai. Itu kalau nggak ada yang ngajarin, dia nggak akan pernah tahu kata-kata itu. Dengan kata lain, yang salah itu 100% adalah orang tuanya. Karena anak itu peniru ulung. Ya meskipun menjadi orang tua itu emang sulit sayang. Tahu ya, Anda juga orang tua ya, punya anak kecil. Kadang kita sebagai orang tua ini sudah mengajarkan yang baik terhadap anak kita, tapi ternyata refleksi yang dipantulkan sama anak kita ini berbeda dengan apa yang kita ajarkan. Itu juga bisa. Tapi balik lagi, anak itu peniru ulung seperti kertas putih. Anak tuh nggak akan pernah tahu kata-kata judging, body shaming orang lain kalau bukan orang sekitar yang mengajarkan. Meskipun misal orang tua Ara ini tidak mengajarkan kata-kata itu, tapi mereka menggibah di depan anaknya. Ya tante Iya itu gagal dapet jodoh gitu. Akhirnya anaknya mendengarkan dan dilontarkanlah dari mulut mungil nan cantiknya itu. Dan kalau aku ngelihat ya di podcast orang tua Ara ini, sepertinya orang tua Ara ini punya trauma. Alangkah baiknya, ini saran sebagai sama orang tua ya, daripada anak kalian ini keluar dari mulutnya menyakiti orang lain dan kalian itu tidak aware kalau anak kalian itu mulutnya nyakitin orang lain, mending datang ke psikolog untuk healing, penyembuhan atas trauma-trauma kalian gitu. Sebetulnya ya, anak-anak yang memiliki karakter seperti Ara ini tuh ada banyak guys. Bedanya mereka tidak terekspos di sosial media. Dan pada umur anak yang seperti Ara ini, sebetulnya ibarat kata masih kayak clay atau kayak plastisin yang masih bisa dibentuk karakternya. Jadi tergantung dengan siapa karakter anak ini dibentuk. Yang tidak lain tidak bukan pastinya dengan orang tuanya. Gue jujur lumayan miris, lumayan sedih ngeliat kolom komentar di akun TikToknya keluarga Ara. Tapi gue bisa sih memahami bagaimana kalian melihat karakter Ara yang sekiranya kurang cocok untuk anak seumurannya. Nah, jadi dengan adanya VT ini, gue berharap banget orang tuanya Ara itu nonton. Hati orang tua mana yang gak hancur melihat anaknya dikomentari banyak orang dengan kata-kata yang menyakitkan. Dan Ara ini pasti akan bertumbuh dewasa. Kalau buat sekarang ini ya di briefing apapun sama orang tuanya pasti diikutin. Tapi nanti ketika dia dewasa, pasti dia akan punya pola pikirnya sendiri dan cara pandangnya tersendiri. Bayangin perasaan Ara nanti kalau udah gede dan melihat viti-viti dia waktu masih kecil, pasti mikirnya gini, duh kenapa sih babu dan bibu membiarkan aku melakukan hal tersebut, jadinya aku di-hate sama banyak orang, padahal aku masih kecil loh. Iya sih, mungkin setelah kejadian orang tuanya Ara ini ada menasehati dan juga mengarahkan, tapi kejadian ini tuh gak cuma sekali dua kali, sampai gue liat di kolom komentar netizen tuh pada ngelis apa aja yang mereka gak suka, momennya apa aja gitu loh. Jadi sedikit saran aja untuk orang tuanya Ara, kalau dalam waktu dekat ini bakalan ada podcast atau dipanggil ke TV lagi, pastikan apakah Ara ini udah 100% siap. Kalau sekiranya Ara ini masih gampang terpancing gitu loh ya, seperti yang kita lihat bagaimana dia sepertinya anak ini sangat amat dominan ya, tapi sebetulnya sifat dominannya itu lumayan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak orang tuh nggak dapet giliran gitu loh kalau ada dia. Mungkin lebih baik konten mandiri aja dulu, toh juga kan followersnya udah banyak di akunnya, pasti tetap bakalan dapat endorsement. Karena kita sebagai netizen ini kan cuma ngeliat Ara dari luar, padahal kan mungkin Ara ini adalah anak yang sangat amat baik, kan kalian yang lebih tahu sebagai keluarganya. Dan gue bisa memahami banget perasaan kalian ketika lagi babu dan bibunya Ara mau nidurin Ara, ada rasa kasihan, ya ampun anak sekecil ini di-hate banyak orang, jadi mungkin diminimalisir aja dulu kegiatan publiknya. Segitu aja, semangat! Guys, kalian udah pada lihat belum viti-viti yang berseliweran tentang Ara, si anak pintar. Umurnya kalau nggak salah 5 tahun. Terus dia itu awalnya disenangi karena dia pintar, tapi makin kesini si Ara itu
dibully sama para netizen. Kenapa? Karena berawal dari sebuah undangan ya. Jadi dia itu bilang bilang ke Sarah Sechan kalau nggak salah, kenapa orang Islam nggak pakai jilbab begitu. Terus lanjut lagi di salah satu talk show, aku nggak tahu siapa yang dia bilang, dan itu juga dia bilang si Ara ini menyinggung masalah tentang jilbab. Nah, awalnya orang nganggap itu lucu, tapi diundang lagi nih si Ara sama podcastnya Atta Halilintar sama Aurel. Ternyata si Ara ini punya trik gokil, trik yang cerdas, pintar, tetapi netizen itu malah bilangnya itu trik penipuan, karena dia kayak jual pulpen, terus orang-orang tuh nggak mau beli karena tahu dia jualan. Nah, sama si Ara ini bilang, ya udah ambil aja gitu, ambil aja gitu, kamu ambil. Dia ambil sama temen-temennya. Pas mau pulang sekolah, ditagih sama si Ara itu. Nah, jadi mau nggak mau orang pada bayar gitu kan. Nah, di situ mulai viralnya lagi gara-gara ya itu trik penipuan. Sampai akhirnya semua komentar yang awalnya positif jadi negatif. Nah, muncul lagi potongan video tentang si bapaknya itu ngomongin tentang perjodohan dan dijawab sama si Ara. Aku nggak tahu ini briefingnya kayak gimana mereka ini, cuman itu menjadi salah satu hal lagi sehingga si Ara ini dihujat, dan masih banyak hal yang digedekin sama orang terhadap anak berusia 5 tahun tersebut. Mamanya udah angkat bicara, bapaknya juga udah angkat bicara dan udah minta maaf juga dan bilang kalau itu ya jenis parentingnya mereka gitu. Gimana jenis parentingnya mereka itu ya apa aja diomongin, kayak sosial diomongin, tentang ekonomi diomongin sama anaknya meskipun anaknya baru usia 5 tahun. Gak ngerti. Menurut kalian, orang tua bagaimana yang bijak dalam memberikan parenting yang bagus, yang baik, agar diikutin sama anaknya? Karena kebanyakan orang tuh kayak beda-beda kan ya, setiap orang tua itu beda-beda parentingnya. Komen di bawah ya guys. By the way, kita yang dewasa, kita yang punya pikiran gitu, kalau misalnya hal itu nggak sesuai sama parenting kita, nggak sesuai sama kemauan kita guys, kita jangan sama sekali menjudge anak yang berusia 5 tahun, kasihan mentalnya gitu. Gue tahu kalau misalnya kalian tuh gede sama emak bapaknya gitu, tapi kayak kasihan aja gitu ngeliat anak seusia itu dibully. Semuanya rata-rata isinya pembulian, yang dari dulunya awalnya itu isi komentar ribuan isinya pendukung, sekarang malah kebalikannya gitu. Tapi katanya sih mak bapaknya tuh bebal, kayak ngerasa paling bener. Oke, sekian, bye.